Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2 dan hasil pemaparan kami yang membahas tentang training net analysis atau analisis kebutuhan pelatihan. Jadi di sini ada 6 bagian atau 6 cakupan yang ada dalam training analysis ini. Yang pertama adalah makna analisis kebutuhan pelatihan itu seperti apa. Terus yang kedua, langkah-langkah menganalisis kebutuhan pelatihan itu bagaimana. Terus yang ketiga, masalah kinerja itu seperti apa ya bentuknya. Terus yang di dalamnya itu seperti apa. Terus yang keempat itu solusi. Nah, ini solusi terhadap masalah kinerja. Jadi nanti ada penanganan dalam meminimalisir terjadinya masalah kinerja tersebut. Dan yang kelima adalah instrumen pengumpulan data. Nah, ini nanti juga dibahas apa saja sih yang harus ada dalam pengumpulan data tersebut yang mencakup itu semua. Terus yang terakhir ini adalah konklusi. Nah, baik. Langsung saja ya. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang apa sih training net analysis ini. Jadi, yang diartikan analisis kebutuhan pelatihan ini yaitu sebuah tindakan atau langkah yang dilakukan sebelum melaksanakan atau mengadakan pelatihan itu sendiri. Dan ini merupakan bagian inti atau bagian utama dalam merancang pelatihan untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret atau lebih jelas tentang materi, alokasi waktu yang akan ditentukan, dan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran atau pelatihan yang akan disampaikan, yang akan diadakan, supaya nanti prosesnya itu berjalannya bisa baik dan juga efektif seperti itu. Terus lanjut, itu tadi saya menyampaikan tentang pengertian atau pengertian itu tadi mengenai training net analysis tersebut. Untuk garis besarnya seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk yang pertama tentang pembahasan makna analisis kebutuhan pelatihan. Nah, apa sih makna analisis kebutuhan pelatihan itu? Di dalamnya itu adalah proses awal dalam menentukan suatu program pelatihan yang akan dirancang supaya pelatihan itu menjadi efektif atau menjadi berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga efisien ya untuk segalanya, untuk waktu, tempat, dan juga susunan acara tersebut, sehingga mengidentifikasi kebutuhan pelatihan ini bisa disebut dengan analisis kebutuhan pelatihan atau sering juga disebut dengan TNA. TNA itu adalah Training Net Analysis, itu singkatannya. Nah, jadi analisis kebutuhan pelatihan atau TNA itu sendiri adalah proses dari keseluruhan untuk memahami kebutuhan yang diinginkan
yang dicari dan yang dibutuhkan, dan juga persyaratan untuk merancang pelatihan itu sendiri. Nah, jadi ketika hendak berhasil mengidentifikasi permasalahan kinerja dalam organisasi, contohnya itu harus berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan. Jadi kita mengetahui tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan itu dan juga jenis pelatihan apa yang harus kita perlukan. Tetapi sangat tidak produktif dan juga efektif sekaligus tidak efisien apabila manajemen menawarkan jenis pelatihan kepada karyawannya. Jadi menawarkan jenis pelatihan itu, jadi dari pihak manajemennya itu menawari jenis pelatihan yang akan disampaikan kepada karyawan tersebut. Jadi yang tidak dibutuhkan, yang dimaksud itu yang tidak dibutuhkan pelatihan ataupun menawarkan pelatihan yang salah. Nah, jadi ini sangatlah tidak baik ya jika manajemen ini melakukan pelatihan yang bukan porsinya, maksudnya yang bukan ranah dan bukan basicnya itu sendiri. Jadi yang bukan yang dibutuhkan. Jadi itu sangatlah salah jika pelatihan itu yang bukan dari pihaknya perusahaan itu contohnya, atau enggak organisasinya itu ingin menggait seorang karyawan baru atau seorang anggota baru, tetapi bukan basicnya atau bukan di bidangnya. Jadi itu sangatlah tidak produktif untuk kedepannya bagi organisasi itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Begitu. Oke, lanjut ya untuk apa ya? Oke, lanjut ya untuk yang ketiga adalah membuat rencana pengumpulan data. Jadi di sini tim TNA yang dibentuk oleh perusahaan perlu membuat rencana pengumpulan data yang meliputi teknik atau metode pengumpulan data, sampel serta jawab kerja dalam pengumpulan data. Nah, begitu. Terus yang keempat yaitu menetapkan metode untuk pengumpulan data. Jadi di sini ada 5 ya. Yang pertama observasi, survei, wawancara, analisis dokumen, dan juga analisis kesulitan. Lanjut, yang kelima menentukan responden. Jadi di sini seorang training officer perlu menentukan siapa saja yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengumpulan data yang terkait dengan masalah kinerja yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Terus yang keenam yaitu menyusun instrumen dan melakukan pengumpulan data. Dalam mendeskripsikan data secara akurat diperlukan sebuah instrumen untuk pengumpulan data tersebut. Berbagai macam instrumen yang dapat digunakan yang dapat diperlukan antara lain checklist, skala nilai, dan panduan wawancara seperti itu. Terus yang ketujuh yaitu melakukan analisis data. Jadi data yang diperoleh yang dihasilkan tersebut dari hasil observasi dan survei dikelompokkan atau diklasifikasikan agar dapat melihat kecenderungan dalam masalah kinerja yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Terus yang kedelapan membuat laporan TNA. Nah, ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan ya, dan sangat menjadi poin penting ini. Dalam menyusun laporan tersebut merupakan langkah terakhir dari sebuah proses TNA. Tujuan dari TNA adalah untuk mendapatkan atau memperoleh gambaran tentang masalah kinerja yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Oke, lanjut yang kita masuk ke dalam bahasan yang C, yaitu masalah kinerja. Jadi masalah kinerja ini hal yang tidak bisa jauh dari perusahaan. Pasti ada masalah, pasti ada kekeliruan. Nah, jadi ada faktor dan alasan yang mengakibatkan adanya masalah kinerja. Yang pertama, lingkungan kerja. Nah, tempat kerja yang digunakan untuk memproduksi ini, hasil yang diciptakan itu juga sangatlah diperhatikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan tersebut.
Jadi lingkungan ini harus diperhatikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Terus yang kedua, kepuasan karyawan. Nah, ini harus sangatlah menjadi nilai pokok, nilai penting ya. Yaitu jadi kepuasan dalam kerja itu bagi karyawan sebagai poin tersendiri bagi karyawan untuk menunjang dan mengangkat citra dan prestasi bagi perusahaan itu sendiri sekaligus bagi diri pribadinya itu sendiri. Tetapi dari sekian banyak karyawan yang ada dalam perusahaan itu ada salah satu dari karyawan. Nah, ini contohnya banyak karyawan yang tidak nyaman dengan apa yang dikerjakan dan juga kurang sesuai dengan jabatan yang diemban. Apalagi prestasi dan potensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut yang memiliki predikat yang baik dan menguasai bidangnya ditambah dengan percaya dikejar deadline atau lembur, kurang dihargai oleh pihak perusahaan tersebut, dan juga tambahan uang lembur yang sedikit nominalnya. Itu semua adalah salah satu dampak dari masalah kinerja. Nah, terus oke, lanjut ya untuk yang D, bab D itu adalah solusi terhadap masalah kinerja. Nah, jadi dalam melakukan sebuah penanganan dan tindakan itu perlu dan harus diselesaikan sebagai sebagai evaluasi diri dan evaluasi bersama ya, supaya tidak ada terjadi kejanggalan dan permasalahan yang lebih lanjut seperti itu. Jadi banyak sekali usaha dan cara yang cocok untuk dan efektif untuk menyelesaikan sebuah perkara atau sebuah permasalahan. Akan tetapi dilihat terlebih dahulu mana titik pokok, titik utama masalah tersebut terjadi yang menjadikan sebuah beban yang diciptakan tersebut. Jangan sampai salah topik dan salah arah dalam menindaklanjuti urusan masalah yang ingin diselesaikan tersebut. Nah, lanjut yang E adalah instrumen pengumpulan data. Nah, ini adalah cara dan langkah-langkah dan apa saja sih yang terkait dengan instrumen pengumpulan data itu. Jadi dalam melaksanakan training net analysis ini perlu didasari oleh fakta dan data yang bersifat empiris. Jadi di sini ada 3 alat pengumpulan data yang dapat digunakan dalam pelaksanaan TNA. Yang pertama adalah checklist. Nah, checklist ini merupakan instrumen yang digunakan dalam melakukan aktivitas observasi. Instrumen ini juga digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengetahui adanya kesenjangan dan sebuah retorika yang terjadi dalam sebuah perusahaan tersebut. Instrumen ini dapat digunakan untuk menilai baik proses maupun produk. Nah, begitu. Yang kedua adalah skala nilai. Nah, instrumen berupa skala nilai ini umumnya dilengkapi dengan skala atau ukuran yang menggambarkan kualitas dari prosedur kerja atau komponen-komponen produk yang dinilai. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah panduan wawancara. Panduan wawancara ini sangatlah inti dari sebuah instrumen data ya. Instrumen wawancara tersebut. Jadi panduan wawancara ini berisi serangkaian butir-butir. Nah, yang akan ditanyakan itu seperti apa dan apa yang nanti sebagai bahan pokok utamanya dalam pembahasan itu. Nah, jadi lebih jelasnya yaitu serangkaian butir-butir pertanyaan yang akan ditanya kepada responden, kepada narasumber. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang perlu diketahui. Nah, seperti itu. Yang ke pembahasan yang terakhir adalah konklusi. Jadi dari training net analysis ini atau yang biasa disebut dengan analisis kebutuhan pelatihan ini merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis masalah dan isu-isu tentang kinerja. Itu menyimpulkan apakah pelatihan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi problem tersebut. Jadi analisis kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan dijalankan mempunyai peran yang sangat signifikan, yaitu yang pertama merupakan investasi bagi institusi pendidikan dan pelatihan. Yang kedua memusatkan perhatian kepada masalah kinerja yang sedang dihadapi. Yang C menghemat waktu dan biaya. Yang D memastikan solusi untuk menghadapi masalah kinerja. Yang E menghindari pelatihan yang kurang efektif. Nah, jadi training net analis ini bisa dijadikan solusi berbagai masalah yang ada terkait dalam program pelatihan tersebut yang dijalankan, yang dibuat.
Jadi training analysis ini juga banyak menawarkan berbagai macam solusi dalam menghadapi masalah kinerja dalam suatu instansi. Begitu, dan sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dan ada kelenta-kelentunya dalam saya berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.